Ya, anak-anak, kita akan kaji lagi pembahasan tentang, kita pegang lagi ya, tentang hukum bacaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Hukum bacaan idhar qamariyah atau biasa disebut alif lam qamariyah atau al qamariyah itu berlaku jika ada huruf al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah itu antara lain ini alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jadi ketika ada alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hukum bacaannya disebut dengan idhar qamariyah. Cara membacanya jelas. Contohnya, ini salah satu contohnya, ghairil mag. Jadi di sini ada bacaan idhar qamariyah, ghairil maghdubi alaihim. Di mana letak bacaan idhar qamariyahnya? Ketika ada alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar qamariyah. Huruf qamariyahnya berupa mim. Hukum bacaannya disebut hukum bacaan idhar qamariyah. Jadi ada alif lam sukun bertemu salah satu huruf qamariyah berupa mim, disebut hukum bacaan idhar qamariyah. Ini ya. Ini alnya bertemu dengan huruf idhar qamariyah berupa mim. Maka bacaannya disebut hukum bacaan idhar qamariyah. Atau kalau contoh lainnya, kalau kalian temukan di Al-Quran atau di huruf hijaiyah ya. Contoh lagi, salah satu contoh hukum bacaan idhar qamariyah. Nih. Alhamdu. Alifnya berharokat fathah, lamnya berharokat sukun, kemudian haknya berharokat fathah, mimnya berharokat sukun, dalnya berharokat dhammah. Ya. Kenapa kok disebut hukum bacaan idhar qamariyah? Karena di sini ada alif lam sukun, ini alifnya, lam sukun bertemu dengan salah satu huruf qamariyah berupa ha. Cara membacanya jelas, idhar itu jelas. Jadi cara membacanya jelas, alhamdu, itu ya. Ini huruf huruf qamariyahnya berupa ha, ini alif lamnya, al bertemu dengan ha. Maka disebut dengan hukum bacaan al qamariyah. Ini alnya, ini huruf qamariyahnya berupa ha. Atau cara yang lebih mudah untuk mengingat, ketika ada alif lam harokatnya itu sukun, maka itu bisa disebut dengan hukum bacaan idhar qamariyah. Itu ya. Jadi idhar qamariyah itu ketika ada alif lam salah satu hurufnya huruf qamariyah antara ini. Ini contohnya. Cara membacanya jelas. Ghairil maghdubi alaihim. Huruf qamariyahnya mim. Alhamdu, alif lam bertemu dengan huruf qamariyahnya berupa ha. Alhamdu, jelas cara bacanya. Itu idhar qamariyah. Kemudian satunya idgham syamsiyah. Kita ke idgham syamsiyah sekarang. Idgham syamsiyah itu adalah ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf-huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu antara lain ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, ta, dha, lam, nun. Jadi ketika ada al, kemudian setelah al itu ada salah satu huruf ini, maka hukum bacaannya disebut dengan hukum bacaan idgham syamsiyah. Contohnya, Ar-Rahman. Ini contohnya. Ada alif, lam, atau al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyahnya berupa ro. Ini ya, huruf syamsiyahnya ro. Ar-Rahman. Maka cara membacanya, memasukkan al itu ke dalam huruf syamsiyahnya. Huruf syamsiyahnya ro. Jadi alnya tidak terbaca lagi. Lamnya sudah tidak ada, lebur ke dalam ro-nya. Ar-Rahman. Masuk ke dalam huruf syamsiyahnya. Ar-Rahman. Beda ya. Kalau al-qamariyah jelas. Kalau ar-Rahman cara membacanya, kalau idgham syamsiyah cara membacanya masuk ke dalam huruf syamsiyahnya. Ar-Rahman. Gitu ya. Jadi ini disebut bacaan idgham syamsiyah karena di sini ada alnya ini bertemu dengan huruf syamsiyah berupa ro. Ini huruf syamsiyahnya, ro. Ar-Rahman. Jadi cara membacanya memasukkan al ke dalam huruf syamsiyah, huruf di depannya. Masukkan al ke dalam ro, jadi Ar-Rahman. Bukan Al-Rahman ya, tapi Ar-Rahman. Satu contohnya lagi misalnya ketika kalian menemukan di Al-Quran atau di huruf hijaiyah. Ini salah satu lagi contoh bacaan idgham syamsiyah. Ya, ada al di sini ya, alif lam. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah.
berupa nun. Nunnya berakot fathah, kemudian ain yang kasroh ya sukun mim domah. Nih. An-Naim. Cara membacanya memasukkan al ke dalam huruf syamsiah berupa nun. Jadi ini disebut hukum bacaan idgham syamsiah karena ada al, ini al. Alnya ini bertemu dengan salah satu huruf syamsiah berupa nun. Ini huruf syamsiahnya. Nun. Ya. Nun salah satu huruf syamsiah ini. Jadi cara membacanya memasukkan al ke dalam huruf syamsiah berupa nun. An-Naim. An-Naim. Cara membacanya masuk ya. Kalau idhar cara membacanya jelas. Alhamdulillah jelas. Kalau idgham syamsiah cara membacanya memasukkan huruf al ke dalam huruf syamsiah di depannya. An-Naim. Ar-Rahman. Gitu ya. Sudah tahu bedanya ya anak-anak ya? Atau cara yang lebih mudah membedakan lagi ketika harokat setelah al ini adalah tasjid nih, maka hukum bacaannya adalah idgham syamsiah. Tapi ketika ada setelah al itu harokatnya sukun, seperti tadi misalnya di idhar qamariyah tadi ya. Di idhar qamariyah tadi, nah setelah al ini harokatnya sukun, maka hukum bacaannya adalah idhar qamariyah. Kalau harokatnya al itu sukun, hukum bacaannya qamariyah. Cara yang lebih mudah dalam membedakan. Kalau harokatnya setelah al itu tasdid, maka disebut idgham syamsiah.